Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Dila Makfiroh dengan NIM 19051113195. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai keterampilan dasar merespon terhadap konseli atau klien. Nah, di saat konseling nih, pasti si konselor ini haruslah merespon pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh klien kita. Nah, keterampilan dasar merespon ini sangatlah penting dalam proses konseling karena respon konselor itu memungkinkan konseli ini melakukan eksplorasi terhadap kedudukannya dan terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk itu konselor harus mendengarkan pernyataan-pernyataan konseli baik-baik. Maksudnya di sini agar konselor itu dapat meresponnya dengan tepat dan baik juga. Nah, merespon ini berarti memasuki dunia konseli dan mengkomunikasikannya kepada konseli tentang apa sih yang konselor dengar. Baiklah, di sini saya menemukan ada 3 keterampilan merespon menurut Karl pada 1983. Nah, yang pertama itu ada namanya keterampilan merespon isi. Nah, di mana respon konselor itu terhadap eksplorasi atau terhadap ekspresi konseli itu yang pertama-tama adalah respon terhadap isi pernyataan konseli itu. Maksudnya di sini adalah memperjelas unsur-unsur pengalaman yang penting, yang contohnya seperti unsur-unsur dan isi yang menekankan pertanyaan-pertanyaan dasar 5W1H seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana, dan lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Anda mengatakan bahwa sejak Anda dinyatakan bersalah, Anda merasa tidak seperti dulu lagi terhadap anak Anda. Nah, dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa ada perubahan hubungan Anda dengan anak Anda. Nah, baiklah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada keterampilan merespon perasaan. Nah, di mana merespon perasaan ini adalah keterampilan yang penting dalam memberi bantuan karena perasaan merefleksi itu pengalaman tentang diri klien tersendiri terhadap dunia mereka, seperti halnya yang konselor tunjukkan pada empati. Nah, di mana pada saat konseling itu ada empatinya terhadap konseli melalui respon isi. Dan juga konselor dapat menunjukkan pemahamannya terhadap pengalaman-pengalaman kecil dan merespon pada perasaan yang ia ekspresikan. Nah, contohnya seperti mengajukan pertanyaan empati, menjawab pertanyaan empati, mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan, dan mengembangkan kata-kata perasaan, dan terakhir merespon perasaan senang, dan banyak lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada keterampilan merespon arti. Nah, di mana menurut Karl ini pada 1983 menyatakan bahwa respon terhadap isi dan perasaan saja belum cukup. Namun, respon konselor itu harus dilengkapi dengan respon arti. Maksudnya di sini adalah kombinasi dari respon isi dan respon perasaan. Dan keterampilan respon arti ini digunakan untuk membuat perasaan menjadi berarti. Misalnya, Denisa merasa senang karena ia naik kelas. Nah, kita dapat melatih merespon arti dengan memasukkan isi pada respon itu, perasaan yang berbeda-beda yang kita alami dalam kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain. Nah, contohnya itu seperti, saya merasa sedih karena tidak lulus. Nah, itu merupakan arti merespon dengan sebuah arti. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.